Halo semua, balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Kita diperkenalkan dengan seorang gadis yaitu Elizabeth Swan, anak dari seorang gubernur yang ada di Port Royal. Elizabeth dan ayahnya sedang berlayar bersama para angkatan laut yang dipimpin oleh Letnan James Norrington. Mereka melihat sebuah kapal yang telah hancur dan menemukan seorang bocah yang selamat bernama Elizabeth. Mengambil kalung medali yang dipakai oleh Will karena kalungnya bergambar tengkorak, jadi dia takut kalau Will akan dianggap sebagai bajak laut. 8 tahun kemudian kita diperlihatkan Elizabeth yang telah dewasa dan dia masih menyimpan kalung medali milik Will. Elizabeth akhirnya bertemu dengan Will dewasa yang sekarang bekerja sebagai pembuat pedang. Kita akhirnya diperkenalkan dengan pemeran utama dari film ini yaitu Kapten Jack Sparrow. Jack akhirnya sampai di Port Royal untuk mencari kapal dan kru baru. Di waktu yang sama, upacara kenaikan jabatan Norrington sedang dilakukan. Norrington berbincang dengan Elizabeth tentang dia yang berniat buat ngelamar Elizabeth. Elizabeth tiba-tiba pingsan dan jatuh ke laut karena korset yang dia pakai terlalu ketat dan bikin dia nggak bisa bernafas. Untungnya di sana ada Jack yang kebetulan ada di dermaga dan dia akhirnya nyemplung ke laut buat nyelamatin Elizabeth. Kalung medali yang dipakai Elizabeth tiba-tiba bergetar dan mengirim sinyal misterius. Jack berhasil menyelamatkan Elizabeth, tapi Norrington dan pasukannya akhirnya datang dan menangkap Jack. Jack akhirnya berhasil kabur dengan bantuan Elizabeth dan bersembunyi di sebuah tempat pembuatan pedang. Jack bertemu dengan Will dan mereka bertarung sampai akhirnya Norrington datang bersama pasukannya untuk menangkap Jack. Lanjut ke malam harinya, Port Royal diserang oleh kapal terkutuk bernama The Black Pearl. Elizabeth diculik dan dibawa ke kapal Black Pearl untuk bertemu kaptennya yaitu Barbossa. Elizabeth bernegosiasi dengan Barbossa yang ternyata datang untuk mencari medali emas yang dimiliki oleh Elizabeth. Elizabeth mengaku bernama belakang Turner, yaitu nama belakang Will, dan akhirnya dia dibawa pergi oleh bajak laut Black Pearl. Keesokan paginya, Will akhirnya pergi mencari Jack yang sedang dipenjara untuk membantunya menyelamatkan Elizabeth. Jack setuju dan mereka akhirnya berlayar setelah berhasil mencuri kapal dari para angkatan laut. Jack dan Will akhirnya tiba di Pulau Tortuga untuk mencari kru bajak laut untuk kapal mereka. Di waktu yang sama, Barbossa mengajak Elizabeth untuk candlelight dinner dan dia memberitahu Elizabeth tentang kutukan yang menimpanya dan krunya. Terungkap bahwa Barbossa dan krunya mencuri kepingan emas Aztec terkutuk dan satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukannya adalah dengan mengembalikan semua emas yang mereka curi. Barbossa dan Elizabeth akhirnya sampai di Isla de Muerta untuk mengembalikan kepingan emas Aztecnya dan mengangkat kutukannya. Barbossa ternyata juga memerlukan darah dari Bill Turner atau keturunannya karena Bill merupakan satu-satunya orang yang menentang pencurian kepingan emasnya dan akhirnya dia memberikan kepingan terakhirnya pada anaknya Will agar Barbossa dan krunya merasakan kutukan dari emas Aztecnya. Barbossa menggunakan darah Elizabeth tetapi tidak berhasil karena Elizabeth bukan keturunan Turner. Elizabeth akhirnya berhasil kabur setelah diselamatkan oleh Will, tetapi sayangnya Jack tertangkap oleh Barbossa. Jack akhirnya mengatakan kalau dia tahu darah siapa yang diperlukan oleh Barbossa. Jack dan Barbossa akhirnya berlayar untuk mengejar kapal Will, dan di scene ini juga terungkap kalau Jack adalah kapten dari kapal The Black Pearl sebelum akhirnya Barbossa dan krunya mengkhianati Jack setelah menemukan kepingan emasnya. The Black Pearl akhirnya berhasil mengejar kapal Will dan terjadi perang antara mereka. Will dan krunya berhasil dikalahkan dan Will akhirnya menyerahkan diri dengan syarat kalau Elizabeth harus dilepaskan. Elizabeth dan Jack terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni, tetapi akhirnya Norrington dan pasukannya datang untuk menyelamatkan mereka. Elizabeth akhirnya meminta Norrington untuk menyelamatkan Will sebagai syarat agar Elizabeth mau menikahinya. Jack bersama Norrington akhirnya sampai di Isla de Muerta untuk menyelamatkan Will. The Black Pearl menyerang kapal Norrington dan Jack akhirnya juga bertarung dengan Barbossa 1 lawan 1. Jack menembak Barbossa tepat saat Will meneteskan darahnya pada medalinya dan membuat kutukannya terangkat. Tembakan Jack melukai Barbossa dan Barbossa akhirnya mati. Mereka semua akhirnya kembali ke Port Royal dan kita diperlihatkan scene pengeksekusian Jack. Will akhirnya menyelamatkan Jack dan membantunya untuk kabur. Mereka dicegat oleh angkatan laut, tetapi Elizabeth menyelamatkan mereka dan akhirnya happy ending. Filmnya dimulai dengan scene pernikahan Will dan Elizabeth. Pernikahan mereka akhirnya terhenti karena kedatangan Lord Beckett, yaitu petinggi pemerintahan yang datang untuk menangkap Will dan Elizabeth karena mereka melepaskan Captain Jack Sparrow. Lord Beckett berjanji akan melepaskan Will dan Elizabeth jika Will berhasil menemukan Jack Sparrow dan mengambil kompas misterius milik Jack. Di waktu yang sama, Jack didatangi oleh Bill Turner, ayah Will, yang datang untuk memperingatkan Jack tentang utang yang dia miliki dengan Davy Jones, yaitu kapten dari kapal Flying Dutchman. Terungkap kalau 13 tahun lalu, Jack meminta agar kapalnya yang telah hancur yaitu Black Pearl dibangkitkan dari dasar laut dan sebagai gantinya Jack harus melayani Davy Jones selama 100 tahun.
Will memberikan black spot pada Jack, yaitu sebuah tanda yang akan membuat pemiliknya dikejar oleh Kraken ke seluruh 7 lautan. Jack yang ketakutan akhirnya memerintah krunya untuk berlabuh di daratan terdekat sebelum mereka dikejar oleh Kraken. Will akhirnya berhasil menemukan kapal Black Pearl yang terdampar di pulau antah berantah. Will akhirnya ditangkap oleh para suku yang menghuni pulau tersebut dan bertemu dengan Jack yang entah bagaimana menjadi kepala suku di pulau tersebut. Will akhirnya dipenjara bersama kru Jack lainnya. Jack, Will, dan kru lainnya akhirnya berhasil kabur dari pulau tersebut. Will meminta kompas yang dimiliki oleh Jack dan Jack berkata kalau dia akan memberikan kompasnya jika Will membantunya untuk mencari sebuah kunci. Mereka akhirnya menemui seorang peramal aka penyihir yang bernama Tia Dalma untuk mencari tahu keberadaan kapal The Flying Dutchman. Tia Dalma juga menceritakan tentang Davy Jones yang dulu pernah mencintai seorang gadis, namun akhirnya dia patah hati dan karena dia tidak kuat menahan rasa sakit hatinya, Davy Jones akhirnya memotong jantungnya sendiri dan menaruhnya di sebuah peti. Mereka tiba di kapal The Flying Dutchman dan Jack akhirnya membuat negosiasi dengan Davy Jones untuk menukar nyawanya dengan 100 nyawa untuk menjadi budak Davy Jones. Yep, I'm good with it. Jack setuju dan Davy Jones akhirnya membawa Will sebagai jaminan perjanjiannya dengan Jack. Jack akhirnya pergi ke Tortuga untuk merekrut kru yang akan dia korbankan pada Davy Jones. Di sana Jack juga bertemu dengan Norrington yang sekarang menjadi gelandangan dan juga Elizabeth yang berlayar bersama sekelompok bajak laut untuk menyusul Will. Jack menyuruh Elizabeth untuk membantunya menemukan peti yang berisi jantung dari Davy Jones untuk bisa menyelamatkan Will. Terungkap kalau kompas Jack ternyata adalah kompas ajaib yang menunjukkan arah pada sesuatu yang paling diinginkan oleh penggunanya. Di waktu yang sama, Will yang dibantu ayahnya akhirnya berhasil untuk mencuri kunci dari peti jantung yang dimiliki oleh Davy Jones dan kabur dari kapal The Flying Dutchman. Jack bersama Elizabeth dan Norrington akhirnya menemukan peti yang berisi jantung Davy Jones. Will juga akhirnya datang dan mereka bertiga memperebutkan jantung Davy Jones untuk kepentingan mereka masing-masing. Will ingin membebaskan ayahnya, Jack ingin terbebas dari kejaran Kraken, dan Norrington ingin memberikan jantung Davy Jones pada Lord Beckett agar hidupnya kembali seperti semula. Di tengah kekacauan yang terjadi, Norrington berhasil mengambil jantungnya dan kabur dari pertempuran. The Flying Dutchman akhirnya muncul untuk mengejar kapal Jack. Will, Elizabeth bersama para akhirnya berhasil kabur, tetapi sayangnya Jack dimakan oleh Krakennya. Norrington akhirnya memberikan jantung Davy Jones pada Lord Beckett. Will, Elizabeth, dan kru lainnya akhirnya pergi ke tempat Tia Dalma untuk mengenang almarhum Jack. Tia Dalma mengatakan kalau mereka masih bisa menyelamatkan Jack, tetapi mereka harus pergi ke World End. Tidak disangka-sangka ternyata Barbossa masih hidup. So tell me, what's become of my ship? Kita akhirnya sampai pada film ketiganya, yaitu At World's End. Filmnya dimulai dengan scene penggantungan massal para bajak laut yang dilakukan oleh Lord Beckett karena dia telah menguasai jantung Davy Jones. Di waktu yang sama, Barbossa bersama Elizabeth akhirnya pergi ke Singapura untuk bertemu Sao Feng, yaitu salah satu dari 9 petinggi bajak laut, untuk meminjam kapal dan kru bajak laut. Di sana mereka juga bertemu Will yang telah tertangkap karena mencoba untuk mencuri sebuah peta. Jack Sparrow. He's one of the pirate lords. Terungkap kalau rencana mereka sebenarnya adalah untuk mencuri peta menuju loker Davy Jones aka Land of the Dead untuk menyelamatkan Jack. Hal tersebut membuat Sao Feng marah, tetapi Barbossa berhasil menenangkannya setelah mengingatkan Sao Feng tentang pertemuan yang akan dilakukan para petinggi bajak laut untuk menentang Lord Beckett. Mereka akhirnya berhasil tiba di loker Davy Jones setelah melewati tebing es dan juga akhir dunia aka World's End. Mereka bertemu Jack dan mereka akhirnya berusaha untuk kembali ke dunia nyata. Di perjalanan mereka bertemu dengan jiwa-jiwa orang mati yang baru saja tiba di loker Davy Jones. Ayah Elizabeth memberitahu tentang jantung Davy Jones yang jika ada orang yang berhasil untuk menusuknya, maka dia akan menggantikan Davy Jones sebagai kapten dari The Flying Dutchman untuk menuntun para arwah yang telah mati menuju loker Davy Jones. Mereka akhirnya tiba di dunia nyata, tapi mereka dicegat oleh Sao Feng yang telah menunggu mereka. Sao Feng akhirnya membawa Jack ke kapal Lord Beckett karena Sao Feng ternyata berkhianat dan bekerja sama dengan Lord Beckett dengan imbalan kalau dia tidak akan diincar oleh Lord Beckett yang sekarang memegang kekuasaan dari The Flying Dutchman. Jack akhirnya membuat kesepakatan dengan Lord Beckett untuk mengantar Lord Beckett ke tempat pertemuan para petinggi bajak laut karena Lord Beckett berniat untuk membunuh mereka semua. Calypso. Barbossa akhirnya berhasil meyakinkan Sao Feng kalau Elizabeth adalah Calypso, yaitu dewi lautan yang terpenjara di tubuh seorang perempuan, dan Sao Feng berniat untuk menggunakan kekuatan Calypso untuk melawan Lord Beckett. Sao Feng akhirnya menyerang kapal Lord Beckett dan menyelamatkan Jack dan yang lainnya.
Sauveng membawa Elizabeth karena dia berniat mencari cara untuk melepaskan Calypso dari tubuh Elizabeth. Kapal Sauveng diserang oleh Flying Dutchman dan Sauveng yang sekarat akhirnya mewariskan sebuah benda keramat pada Elizabeth dan menjadikan Elizabeth sebagai salah satu petinggi bajak laut menggantikan Sauveng. Flying Dutchman ternyata dipimpin oleh Norrington yang sekarang telah menjadi bawahan dari Lord Beckett. Norrington akhirnya membebaskan Elizabeth dan krunya, tetapi Bill Turner yang melihat kejadian itu akhirnya membunuh Norrington. Pertemuan para petinggi bajak laut akhirnya dilakukan dan Elizabeth datang menggantikan Sauveng. Mereka mengumpulkan 9 benda keramat mereka dan Barbossa menyarankan mereka untuk membebaskan Calypso yang ternyata adalah Tiadalma dan mendeklarasikan perang terhadap Lord Beckett. Deklarasi perang ternyata hanya bisa dilakukan oleh Raja Bajak Laut dan akhirnya mereka melakukan voting untuk memilih Raja Bajak Laut. Mereka memilih diri mereka masing-masing terkecuali Jack yang memilih Elizabeth Swan. Mereka akhirnya melepaskan Calypso dengan menggunakan 9 benda keramat milik para petinggi bajak laut. Elizabeth akhirnya memimpin para bajak laut dalam peperangan dan mereka juga dibantu kekuatan tornado air milik Calypso. Jack akhirnya berhasil mengambil jantung Davy Jones, tetapi Davy Jones akhirnya menusuk Will. Jack membantu Will untuk menusuk jantung Davy Jones yang akhirnya membunuhnya dan menyelamatkan nyawa Will karena dia akan tetap hidup untuk menggantikan Davy Jones. Will tenggelam bersama kapal Flying Dutchman, tetapi akhirnya dia bangkit lagi bersama kapal The Flying Dutchman untuk membantu Jack dan yang lainnya mengalahkan Lord Beckett. Will menghabiskan hari terakhirnya bersama Elizabeth di pesisir pantai sebelum akhirnya menjalani tugas sebagai kapten dari The Flying Dutchman. Will memberikan jantungnya pada Elizabeth dan kembali ke lautan. Di waktu yang sama, Jack ditinggalkan oleh Barbossa untuk mencari Fountain of Youth aka air keabadian. Sayangnya, sebagian peta menuju Fountain of Youth sudah diambil oleh seseorang yang kalian pasti sudah bisa tebak, yaitu Jack. Cerita bermula ketika Jack tertangkap dan dibawa menemui Raja England untuk membantunya menemukan Fountain of Youth sebelum ditemukan oleh Spanyol. Jack akhirnya dipertemukan dengan Barbossa yang kini juga berada di England setelah kehilangan kapal The Black Pearl dan juga kehilangan kakinya dalam usaha untuk mencari Fountain of Youth. Lost the pearl. Seperti biasa, Jack berhasil kabur dan akhirnya sampai di sebuah bar bernama Captain's Daughter. Di sana, Jack bertemu dengan mantan kekasihnya yaitu Angelica. Mereka dikejar oleh tentara England yang mencari Jack, tetapi seperti biasa, Jack berhasil kabur bersama Angelica. Angelica akhirnya membawa Jack ke kapal Queen's and Revenge milik seseorang yang dijuluki Blackbeard. Terungkap kalau Angelica adalah anak dari Blackbeard dan dia membawa Jack sebagai krunya untuk membantunya menemukan Fountain of Youth. Di waktu yang sama, Barbossa bersama para angkatan laut dan dibantu mantan kru Jack yaitu Gibbs juga dalam perjalanan menuju Fountain of Youth. Jack akhirnya bertemu dengan Blackbeard dan Blackbeard membuat boneka voodoo Jack untuk memastikan Jack akan membantunya menemukan Fountain of Youth. Malam harinya, Jack mengajak Angelica untuk berdansa di bawah sinar bulan dan Angelica memberitahu Jack tentang ritual untuk mendapatkan Fountain of Youth yaitu dengan menggunakan tetesan air mata Putri Duyung dan mereka juga memerlukan seorang tumbal. Angelica juga memperlihatkan koleksi kapal ayahnya yang secara ajaib bisa berada di dalam botol. Salah satu kapalnya ternyata adalah Black Pearl yang diambil alih dari Barbossa. Mereka akhirnya sampai di White Cat Bay untuk mencari Putri Duyung yang ternyata juga setengah vampir dan memiliki kekuatan Spiderman. Mereka akhirnya berhasil untuk menangkap satu Putri Duyung. Mereka akhirnya sampai di sebuah tebing dalam perjalanan mereka menuju Fountain of Youth dan Blackbeard memaksa Jack untuk melompat dari tebingnya untuk mencari gelas untuk ritualnya. Jack akhirnya bertemu dengan Barbossa dan Barbossa berkata kalau dia datang bukan buat Fountain of Youth tetapi untuk membalaskan dendam pada Blackbeard yang telah mengambil kapal Black Pearl. Mereka bekerja sama dan akhirnya tiba di Fountain of Youth. Para pasukan Spanyol akhirnya datang dan mereka ternyata berniat untuk menghancurkan Fountain of Youth. Barbossa akhirnya memanfaatkan situasi dengan menusuk Blackbeard dan mengambil alih kapal dan kru Blackbeard. Acclaim Blackbeard ship and crew. Angelica berusaha menyelamatkan ayahnya tetapi dia juga terkena sayatan pedang Barbossa yang ternyata beracun. Jack yang dibantu Putri Duyung akhirnya berusaha menyelamatkan Angelica dengan menggunakan Fountain of Youth. Blackbeard akhirnya meminum air Fountain of Youth dan membuat Angelica sebagai tumbalnya. Jack ternyata telah menukar gelasnya dan akhirnya menyelamatkan nyawa Angelica dan membunuh Blackbeard. Jack meninggalkan Angelica di sebuah pulau dan Barbossa kini menjadi kapten dari kapal Queen and Revenge. Di endingnya, Jack bertemu dengan Gibbs yang ternyata berhasil mengambil kembali kapal The Black Pearl. Filmnya dimulai dengan scene seorang bocah bernama Henry yang berhasil menemukan ayahnya yang ternyata adalah Will Turner. Henry berkata kalau kutukan ayahnya bisa dihilangkan dengan menggunakan trisula milik Poseidon. Will mengatakan kalau trisulanya tidak bisa ditemukan dan menyuruh Henry untuk merelakan dirinya. Skip ke 9 tahun kemudian, Henry menjadi seorang kru di kapal angkatan laut. Kapal mereka masuk ke sebuah gua yang bernama Devil's Triangle untuk mengejar bajak laut.
Kapal mereka akhirnya diserang oleh kapal berhantu yang dipimpin oleh Kapten Salazar. Salazar akhirnya membiarkan Henry hidup setelah melihat poster Jack yang dibawa oleh Henry. Salazar akhirnya bertanya kalau dia sedang mencari Jack dan Henry berkata yes. Salazar akhirnya menugaskan Henry untuk menyampaikan pesan pada Jack tentang pembalasan dendam yang akan ia lakukan. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan Jack dan krunya yang sedang berusaha untuk mencuri sebuah bank. Dalam pelariannya, Jack juga bertemu dengan Karina Smith yang juga dalam pelarian karena dia dianggap sebagai penyihir karena dia terlalu pintar. Karina yang menyamar sebagai seorang suster akhirnya menghampiri Henry karena dia mendengar percakapan Henry dengan para angkatan laut tentang Trisula Poseidon. Henry akhirnya menemui Jack yang telah tertangkap dan menyampaikan pesan dari Kapten Salazar. Henry juga meminta pertolongan Jack menemukan Trisula Poseidon untuk membebaskan ayahnya. Karina ternyata juga tertangkap dan berencana dieksekusi bersamaan dengan Jack. Henry dan kru Jack akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Jack akhirnya membawa Henry dan Karina untuk membantunya mencari Trisula Poseidon karena ternyata Trisulanya juga bisa membebaskan Jack dari kejaran Kapten Salazar. Di waktu yang sama, Kapten Salazar menemui Barbossa untuk membantunya menemukan Jack. Karina akhirnya memberitahu Jack cara menemukan Trisulanya, yaitu dengan membaca peta yang tidak bisa dibaca yang ternyata adalah perbintangan. Salazar memberitahu Barbossa tentang latar belakang kenapa dia sangat membenci Jack Sparrow. Terungkap kalau Salazar adalah seorang pemburu bajak laut dari Spanyol yang sangat ditakuti di lautan. Tapi semua itu sirna ketika dia bertemu dengan Jack muda yang berhasil mengalahkannya setelah membuat kapal yang dinaiki Salazar masuk ke dalam Devil's Triangle. Kapal Salazar hancur dan Salazar dan krunya yang tenggelam akhirnya berubah menjadi hantu. Di scene ini juga diperlihatkan kalau Jack mendapatkan kompas ajaibnya dari mantan kaptennya yang telah mati. Barbossa dan Salazar akhirnya berhasil mengejar kapal Jack. Jack bersama Henry dan Karina akhirnya dibuang oleh kru kapal Jack karena mereka tidak ingin berurusan dengan Salazar. Mereka akhirnya sampai di daratan dan terbebas dari kejaran Salazar karena hantu di Pirates of Caribbean tidak bisa berada di daratan. We meet again. Barbossa akhirnya menyelamatkan Jack dan mengkhianati Salazar karena dia ternyata juga berniat untuk mencari Trisulanya. Barbossa akhirnya menggunakan kekuatan pedang Blackbeard untuk melepaskan kapal Black Pearl yang terperangkap dalam botol. This was given to me by my father. He's clearly a man of science. Barbossa akhirnya menyadari kalau ternyata Karina adalah anak perempuannya, tetapi dia tidak ingin memberitahu Karina. Salazar akhirnya berhasil mengejar mereka, tetapi mereka terburu sampai di daratan, jadi Salazar nggak bisa mengejar mereka lagi. Salazar akhirnya pergi, tetapi dia berhasil menangkap Henry. Karina akhirnya berhasil untuk membuka pintu menuju Trisulanya dan membelah lautan. Salazar akhirnya merasuki Henry agar bisa menyusul Jack sebelum Jack mendapatkan Trisulanya. Salazar akhirnya berhasil mendapatkan Trisulanya, tetapi Henry akhirnya berhasil menghancurkan Trisulanya dan mengangkat semua kutukan yang ada di lautan. Barbossa akhirnya datang dengan rantai kapalnya untuk menyelamatkan Jack, Henry, dan Karina. Karina akhirnya menyadari kalau Barbossa adalah ayahnya setelah melihat tato garis bintang yang ada di tangannya. Treasure. Barbossa akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka dari Salazar yang juga ikut memanjat rantai kapalnya. Mereka bertiga akhirnya berhasil kembali ke kapal dan mengenang kepergian Barbossa. Di endingnya, Will akhirnya kembali berkumpul dengan Henry, Elizabeth, dan juga menantunya yaitu Karina. Kita juga diperlihatkan Jack dan krunya yang masih terus berlayar. Captain Jack Sparrow on deck. Oke guys, itulah dia storyline dari Pirates of Caribbean. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini.